Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Nutari Sastro dengan NIM 12150113125. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas basis data, yang dimana tugas tersebut diberikan oleh dosen kami. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara konseptual dan juga bagaimana cara kerja dari sistem ini. Sebelumnya kita akan membahas tentang yang ada di sini terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat terdapat ada sebuah entitas bernama tamu, karyawan, tamu khusus, tamu umum, karyawan tetap, karyawan magang, transaksi, debit, credit card, booking, and kamar. Nah, tamu merupakan sebuah entitas. Nah, dalam entitas tersebut terdapat atribut-atribut seperti ID tamu, nama, nomor KTP, alamat, nomor HP, dan juga email. Namun, dalam atribut ini terdapat hal yang perlu kita perhatikan. Jika teman-teman sekalian memperhatikan ID tamu, terdapat sebuah tanda pagar. Nah, tanda ini merupakan UID primary, atau suatu pembeda atau suatu ID yang wajib dimiliki oleh sebuah entitas. Kenapa seperti itu? Karena ini merupakan kode unik atau ID unik yang membedakan membedakan entitas-entitas lainnya. Kemudian ada nama. Nama ini dikasih simbol bintang karena dia merupakan suatu hal yang wajib diisi. Kemudian ada email. Nah, email sendiri ini memiliki simbol seperti lingkaran. Lingkaran ini merupakan atribut yang boleh diisi atau tidak perlu diisi pun dia tidak apa-apa. Kemudian di dalam entitas ini terdapat entitas lagi di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kedua entitas yang di dalam ini merupakan subtype dari tamu. Subtype itu apa? Subtype itu adalah suatu entitas yang ada di dalam suatu entitas. Nah, tamu merupakan supertype. Jadi mungkin teman-teman bisa membedakan mana yang subtype dan juga mana yang supertype, karena saya jelaskan kembali. Supertype merupakan supertype itu adalah kumpulan-kumpulan dari subtype, sedangkan subtype adalah entitas yang ada di dalam supertype. Mungkin teman-teman sudah jelas. Kemudian kita lanjut. Di sini terdapat relasi yang menghubungkan antara entitas-entitas lainnya, seperti yang bisa kita lihat. Misalnya seperti tamu memiliki relasi kepada karyawan memiliki relasi kepada booking, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terdapat relasi seperti ini. Nah, tamu itu memiliki relasi kepada karyawan, di mana tamu itu bisa memesan, itu bisa berhubungan pada banyak karyawan. Sedangkan karyawan itu hanya bisa melayani satu tamu. Kenapa seperti itu? Karena seperti ini. Jika kita bisa melihat dalam sistem resepsionis, itu karyawan hanya bisa menghandle beberapa satu tamu, tidak bisa satu tamu sekali, tidak bisa sekaligus banyak tamu gitu. Jadi
karyawan hanya bisa melayani satu tamu. Begitu juga dengan karyawan. Karyawan memiliki hubungan dengan booking. Karyawan bisa membuat banyak booking, sedangkan satu booking itu hanya bisa sedangkan booking itu hanya bisa dilakukan oleh satu karyawan. Jadi karyawan itu bisa membuat banyak booking, akan tetapi booking tidak bisa. Tapi pembookingan itu hanya bisa dilakukan oleh satu karyawan. Hanya bisa atau bisa dilakukan oleh satu orang saja. Nah, di sini kurang lebih seperti itu hubungan relasi. Jadi mungkin teman-teman bisa dapat dipahami kalau ada tanda seperti ini. Itu di sini tuh bisa kita baca seperti ini. Satu tamu hanya bisa melakukan satu transaksi, hanya bisa melakukan banyak transaksi, tapi transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu tamu. Seperti itu. Oke. Di sini terdapat dan relasi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini kita bisa lihat di sini terdapat relasi yang berbeda dengan relasi kamar booking, antara booking dengan kamar. Tamu dan karyawan di sini bisa kita lihat terdapat sebuah relasi yang berbeda di sini, di mana di sini di booking terdapat cabang yang banyak di kedua sisi. Namun di sini hanya di bagian karyawan saja yang memiliki banyak cabang seperti ini. Nah, ini disebut relasi one to many. Mungkin one to many. Dan sedangkan untuk relasi booking dan kamar adalah many to many. Karena pada saat pembookingan, satu bookingan itu bisa banyak kamar, dan kamar juga bisa banyak di booking Seperti contoh kasus, mungkin di suatu hotel terdapat acara seminar yang dimana mengharuskan pesertanya itu harus sudah stay di hotel. Dari pihak panitia itu bisa membooking banyak kamar, dan kamar bisa dibooking oleh banyak karyawan. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kita berlanjut kepada transaksi. Nah, di sini terdapat relasi yang cukup unik lagi, seperti tanda panah seperti ini, seperti busur. Nah, relasi ini disebut dengan hubungan XOR, di mana transaksi ini kita bisa ketahui pada saat ini metode pembayaran itu umumnya menggunakan debit atau credit card. Nah, di sini terdapat hubungan XOR yang menghubungkan transaksi dengan debit dan juga credit card. Kemudian, apa fungsinya dari relasi tersebut ini? Dari relasi ini, fungsinya adalah dalam transaksi tidak mungkin kita menggunakan dua transaksi sekaligus pada waktu yang bersamaan. Secara logika tidak mungkin kita menggunakan debit card dan credit card itu secara bersamaan. Jadi tamu itu harus melakukan memilih salah satu transaksi tersebut. Nah, gunanya busur ini, hubungannya seperti busur ini atau XOR itu digunakan untuk memilih salah satu entitas tersebut, mana entitas yang akan digunakan.
Misalnya tamu memilih transaksi dengan debit card, maka secara tidak langsung kredit card tidak digunakan, dan secara otomatis kondisi yang dipakai adalah debit card ya, sedangkan kredit card itu tidak digunakan. Dan misalnya ada juga tamu yang menggunakan kredit card sebagai metode pembayaran atau transaksi, maka debit card tidak digunakan pada kondisi saat itu. Nah, kembali ke tamu dan karyawan. Di sini saya ingin menjelaskan kembali bahwa di sini terdapat tamu, entitas yang atau subtype, kedua subtype ini. Untuk tamu khusus ini merupakan subtype pembeda antara subtype lainnya gitu. Jadi mungkin di suatu hotel terdapat tamu khusus yang yang di dalamnya terdapat privilege yang menjadi pembeda antara tamu umumnya. Makanya di sini saya membagi dua subtype. Terdapat entitas tamu khusus dan juga entitas tamu umum. Begitu juga dengan karyawan. Terkadang kita dalam suatu kehidupan sehari-hari ada juga mahasiswa yang magang di suatu hotel, dan kita mungkin sering melihat itu. Makanya juga saya di sini memisahkan memasukkan dua subtype, yaitu karyawan tetap dan juga karyawan magang. Setelah konseptual ini terbentuk, maka ada juga model fisik dari bentuk konseptual ini, seperti ini. Kita pindahkan dulu. Oke. Nah, di sini terdapat bentuk konseptual, bentuk fisik, lebih tepatnya bentuk fisik dari konseptual tadi. Seperti yang kita bisa lihat di sini, bahwasannya seperti yang telah saya jelaskan tadi, di sini terdapat entitas yang telah dihubungkan tadi. Teman-teman bisa dilihat. Di sini terdapat entitas tamu dan juga tamu khusus, tamu umum, karyawan tetap, karyawan magang, entitas transaksi, debit, credit card, booking, kamar, dan juga di sini saya menggunakan karena kenapa hal ini bisa terjadi, karena jika kita balik kembali ke konseptual, di sini saya memisahkan antara secara otomatis dia akan berubah seperti ini karena dia bersifat many to many. Bisa dilihat teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini ada hubungan-hubungan relasi-relasi lainnya. Mungkin ini kita hapus saja. Yes. Nah, di sini kita bisa lihat mana booking ID, dapat voucher, memiliki ada unique, debit card, ya teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin di sini akan sedikit ada perbaikan, di mana ini adalah sini.
Oke, kita oke kan. Nah, di sini kita bisa lihat yang terdapat di sini seperti ada huruf P ini adalah merupakan primary key yang dimana di konseptual tadi itu seperti ini. Terdapat tanda ini, tanda pagar. Mungkin kurang jelas, bisa kita perlihatkan lagi. Nah, di sini terdapat tanda pagar ini merupakan primary key yang di dalam bentuk fisiknya seperti ini. Nah, juga kita bisa melihat di sini ada suatu ini ada merupakan adalah hubungan XOR dari transaksi hubungan transaksi dengan debit dan juga credit card. Jadi teman-teman bisa membedakan perbedaan antara model konseptual dan juga model fisik. Model fisik itu dia sudah dalam bentuk tabel-tabel seperti ini, dan juga kita bisa melihat bentuk tipe-tipe data yang akan masuk, tipe-tipe data yang kita input dalam konseptual tadi seperti ini. Jika kita perhatikan di sini terdapat data type. Data type ini merupakan data type itu seperti data itu mau diinput dalam bentuk apa gitu. Dalam bentuk integer atau teks atau varchar. Atau kita bisa lihat beberapa bentuk data lainnya. Kita oke kan? Kemudian kita kembali ke sini dan hasil akhir dari bentuk konseptual tadi adalah ini. Kita rapikan dulu. Ini merupakan hasil akhir dari bentuk konseptual, dan ini disebut dengan bentuk fisik atau model fisik dari konseptual tadi. Bisa diperhatikan di sini kita ada penjelasan lainnya seperti ya primary key dan mana-mana saja wajib untuk diisi. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Saya mengetahui bahwa presentasi pada kali ini terdapat banyak kekurangannya. Saya akhiri, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi ini, karena presentasi ini jauh dari kata sempurna. Mudah-mudahan tugas saya ini dapat memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian yang menonton, dan juga memberikan edukasi kepada yang menonton tentang pembuatan model konseptual dan juga model fisik dari basis data. Sekian dari saya, bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.